Baik, Pak, Ibu, ini adalah hama Helopeltis yang kami temukan di lapangan, tidak ngambil di literatur. Mantap. Hama Helopeltis merupakan salah satu hama penting pada tanaman kakao yang banyak menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Serangga ini dikenal sebagai penghisap buah muda, pucuk, dan jaringan tanaman yang masih lunak. Serangan berat dapat menyebabkan gugurnya buah muda, matinya pucuk tanaman, serta menurunkan produktivitas kebun secara signifikan. Biologis dari hama ini termasuk ke dalam ordo Hemiptera dan famili Miridae. Pada tanaman kakao, spesies yang paling umum ditemukan adalah Helopeltis anthonii dan Helopeltis teifora. Hama ini memiliki alat mulut berbentuk stileta yang digunakan untuk menusuk jaringan tanaman dan menghisap cairan sel. Secara biologi, Helopeltis mengalami metamorfosis tidak sempurna atau paurometabola yang terdiri atas 3 stadia, yaitu telur, nimfa, dan imago. Siklus hidupnya berlangsung relatif singkat sehingga populasi dapat berkembang dengan cepat pada kondisi lingkungan yang mendukung. Stadium pertama adalah telur. Telur Helopeltis berbentuk lonjong memanjang dan berwarna putih bening ketika baru diletakkan. Menjelang menetas, warna telur berubah menjadi kekuningan. Salah satu ciri khas telur Helopeltis adalah adanya 2 benang halus atau filamen yang muncul pada bagian ujung telur. Filamen ini berfungsi membantu pertukaran udara selama perkembangan embrio. Imago betina meletakkan telur secara tunggal di dalam jaringan tanaman menggunakan ovipositor. Telur biasanya diletakkan pada buah muda, tangkai buah, pucuk, tunas muda, dan tulang daun yang masih lunak. Bagian tanaman yang dipilih umumnya memiliki jaringan aktif dan kandungan cairan sel tinggi sehingga mendukung perkembangan nimfa setelah menetas. Seekor betina mampu menghasilkan sekitar 100 hingga 200 butir telur selama hidupnya. Aktivitas peletakan telur biasanya lebih tinggi pada kondisi lingkungan lembab dan teduh. Stadium telur berlangsung sekitar 6 hingga 10 hari tergantung suhu dan kelembaban lingkungan. Setelah menetas, Helopeltis memasuki stadium nimfa. Nimfa merupakan fase akhir merusak tanaman karena sudah mulai menghisap cairan jaringan tanaman sejak awal kehidupannya. Nimfa memiliki bentuk menyerupai imago tetapi belum memiliki sayap sempurna. Nimfa berwarna kuning kecoklatan hingga kemerahan dengan tubuh ramping dan kaki panjang. Pada bagian punggung toraks terdapat tonjolan khas menyerupai jarum yang menjadi ciri utama hama ini. Warna tubuh nimfa akan semakin gelap seiring bertambahnya umur. Helopeltis mengalami 5 instar nimfa. Pada instar awal, nimfa berukuran kecil dan sangat aktif bergerak mencari titik makan pada jaringan mudah tanaman. Memasuki instar lanjut, ukuran tubuh membesar, aktivitas makan meningkat, dan bakal sayap mulai terlihat. Stadium nimfa berlangsung sekitar 10 hingga 15 hari. Selama fase ini, nimfa terus menghisap cairan tanaman sehingga menyebabkan kerusakan jaringan pada buah, pucuk, dan daun muda. Nimfa umumnya lebih aktif pada pagi dan sore hari ketika suhu lingkungan tidak terlalu tinggi. Setelah menyelesaikan stadium nimfa, serangga berubah menjadi imago atau dewasa. Imago Helopeltis memiliki tubuh ramping dengan panjang sekitar 6 hingga 8 mm. Warna tubuh umumnya coklat kemerahan hingga hitam kecoklatan tergantung spesies dan umur serangga. Kaki dan antena berukuran panjang sehingga membantu mobilitas serangga pada permukaan tanaman. Sayap berkembang sempurna dan memungkinkan imago berpindah antar bagian tanaman maupun antar pertanaman. Imago betina biasanya berukuran lebih besar dibandingkan jantan. Lama hidup imago berkisar antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Baik nimfa maupun imago merusak tanaman dengan cara menusukkan stileta ke jaringan tanaman yang kemudian menghisap cairan sel. Pada saat menusuk, Helopeltis juga mengeluarkan cairan toksik yang menyebabkan kerusakan jaringan di sekitar titik tusukan. Secara bioekologi, Helopeltis sangat menyukai lingkungan kebun yang lembab, teduh, dan memiliki tajuk tanaman rapat. Populasi tinggi umumnya ditemukan pada kebun kakao dengan vegetasi buruk,
kelembapan tinggi, serta sirkulasi udara rendah. Habitat utama hama ini adalah bagian tanaman yang masih muda dan aktif tumbuh, seperti pucuk, tunas muda, bunga, dan buah muda. Buah kakao yang muda menjadi bagian yang paling rentan karena memiliki jaringan lunak dengan kandungan cairan yang tinggi. Suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi perkembangan populasi Helopeltis. Suhu optimum perkembangan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Kondisi musim hujan umumnya mendukung peningkatan populasi karena kelembapan lingkungan meningkat dan pertumbuhan tunas muda lebih banyak tersedia. Helopeltis memiliki perilaku yang aktif pada pagi dan sore hari. Sedangkan pada siang hari, serangga cenderung bersembunyi pada bagian bawah daun atau area tajok yang teduh untuk menghindari suhu tinggi dan cahaya matahari langsung. Perkembangan hama ini cukup aktif karena imago mampu terbang menuju tanaman lain. Penyebaran populasi biasanya terjadi melalui perpindahan imago antar pertanaman yang berdekatan. Gejala serangan Helopeltis pada kakao ditandai oleh munculnya bercak kecil berwarna coklat kehitaman pada permukaan buah, pucuk, atau tangkai daun. Bekas tusukan seringkali dikelilingi lingkaran kuning akibat kerusakan jaringan dan reaksi fisiologis tanaman. Pada buah muda, serangan barat menyebabkan buah mengering, menghitam, pertumbuhan terlambat, dan kemudian gugur sebelum matang. Pada pucuk dan tunas muda, jaringan menjadi layu, mengering, dan mati pucuk. Serangan berulang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, serta menurunkan pembentukan buah. Selain menyerang kakao, Helopeltis juga dapat ditemukan pada tanaman lain, seperti teh, jambu mete, dan beberapa tanaman perkebunan lainnya. Kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tanaman inang menyebabkan hama ini cukup sulit dikendalikan apabila sumber inang di sekitar kebun tidak dikelola dengan baik. Di ekosistem perkebunan, populasi Helopeltis dapat ditekan oleh berbagai musuh alami, seperti laba-laba predator, semut predator, kumbang predator, serta parasitoid telur. Selain itu, cendawan entomopatogen seperti Beauveria bassiana dan Metarhizium anisopliae juga mampu menginfeksi nimfa maupun imago. Pengendalian Helopeltis dilakukan melalui pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT. Pengendalian kultur teknis dilakukan dengan pemasangan tajuk untuk mengurangi kelembapan kebun, sanitasi kebun, pengendalian gulma, serta pemanenan buah terserang. Pelestarian musuh alami sangat penting untuk menjaga keseimbangan populasi hama di lapangan. Penggunaan agen hayati seperti cendawan entomopatogen dapat menjadi alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan. Pengendalian kimia menggunakan insektisida dilakukan apabila populasi telah melewati ambang ekonomi. Namun penggunaan insektisida harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menyebabkan resistensi, resurgensi hama, dan kematian organisme non-target. Dengan memahami biologi dan bioekologi Helopeltis secara mendalam, strategi pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan sehingga produktivitas tanaman kakao tetap terjaga.